وشكرا على نعم الله صلاة وسلاما دائمين على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang hadir ataupun yang online, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmat dan keberkahannya sehingga kita bahagia dunianya dan insyaallah bahagia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, seraya kita ingin mendapatkan apa yang disebut namanya nikmat daripada Allah, sehingga kalau kita bersyukur kepada Allah ditambahkanlah terus daripada kebaikan Allah, nikmat Allah kepada kita semuanya. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita nanti semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemarin pada hari Selasa kita terakhir ngebahas satu hadis Rasul terkait keutamaan puasa, bahwa di bulan puasa itu nanti ada orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak kemarin ada 600.000 pembebasan, dan sekarang kita lanjut kepada pembahasan hadis yang berikutnya, yaitu hadis terkait tentang di akhir bulan Ramadan. Hadis-hadis ini penting untuk kita baca. Bagaimana kita membenarkan perasaan kita, membenarkan hati kita. Jangan sampai kita senang ketika berada di akhir bulan Ramadan. Maka melihat hadis ini, bukannya senang seharusnya, tetapi malah sedih kita seharusnya di akhir daripada bulan Ramadan, di akhir daripada bulan puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ia qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailati min Ramadan bakatis samawati wal ardi wal malaikati musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang akhir daripada malam bulan Ramadan, jadi kalau misalkan di malam akhir Ramadan, malam akhir bukan malam awal, ini malam akhir, maksudnya berarti malam takbiran, maksudnya berarti adalah malam puncak daripada Ramadan, malam takbiran. Niscaya menangislah langit dan menangislah bumi dan menangislah para malaikat. Jadi kalau di malam takbiran, bumi, langit, malaikat, mereka makhluk Allah semuanya, mereka menangis di malam takbiran. Kalau kita malam takbiran nangis apa kagak? Nangis apa kagak, Ron? Agak sedih. Harusnya sedih. Jangan kita gembira berlebihan. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mengapa mereka menangis? Mengapa langit menangis? Mengapa bumi menangis? Mengapa malaikat menangis? Musibah, karena terjadi musibah, karena terjadi bencana li ummati Muhammadin, untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ternyata kita ditinggalkan bulan Ramadan itu adalah musibah. Ternyata ketika Ramadan itu pergi dari kita, pergi dari umat Muhammad, adalah musibah. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, qila, dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu musibah ya Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah, sehingga mereka menangis, sehingga langit menangis, bumi menangis, bahkan malaikat-malaikat itu menangis, ya Rasulullah, musibah apa yang mereka maksudkan? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dhihabu Ramadan fa inna da'awat fihi mustajabatun." Kata Rasulullah SAW kemudian menjawab, musibah yang mereka maksud adalah karena kepergian bulan Ramadan yang mulia, karena ditinggalkan bulan Ramadan yang agung. Di dalam bulan Ramadan kita mendapatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Di bulan Ramadan segala permintaan kita diijabah oleh Allah. Sedangkan di luar bulan Ramadan doa-doa kita tidak mendapatkan garansi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqat, dan sedekah-sedekah di bulan Ramadan makbulatun, yaitu adalah diterima seluruhnya, dilipat gandakan pahalanya. Wal hasanat, dan kebaikan-kebaikan akan terus dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal azabu madfa'an, dan siksaan di bulan Ramadan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan ketika kita menjelang daripada akhir bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang yang kemudian tidak mengetahui hadis ini, dan mereka kemudian melakukan sikap yang salah daripada menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ternyata kita di akhir Ramadan harus bersedih, di akhir Ramadan kita harus menangis. Maka banyak sunnah-sunnah Rasul di akhir Ramadan. Rasul melakukan i'tikaf di akhir Ramadan. Kenapa Rasul beriktikaf? Kenapa para sahabat beriktikaf? Karena mereka ingin mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan, mengejar malam Lailatul Qadar, dan mereka sedih luar biasa manakala mereka tidak mendapati malam Lailatul Qadar, manakala mereka tidak mendapati kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala fi akhir Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau hari ini kita kenyataannya terbalik, jadi kalau hari ini kita kenyataannya berbeda dengan hadis ini berarti ada yang salah dalam diri kita, ada yang salah, ada yang tidak benar dalam diri kita. Kalau kita ada yang tidak benar dalam diri kita, ayo kita perbaiki niat di Ramadannya. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki niat di Ramadannya sesuai dengan hadis ini, maka nanti kita di akhir Ramadan itu masuk di malam 21, ya, malam 21, 22, 23 sampai nanti 29 bahkan 30, dan puncak akhir Ramadan antara malam 29 dan malam 30 Ramadan.
Maka di situ kalau kita benar akhlaknya, kalau kita benar adabnya di akhir Ramadan, menangislah sejadi-jadinya. Karena bahkan bukan hanya manusia, tetapi bumi makhluk Allah, langit makhluk Allah, malaikat makhluk Allah, semuanya menangis karena ditinggalkan bulan Ramadan. Kita harus menangis seharusnya. Karena apa? Karena doa-doa kita selain di bulan Ramadan itu bisa saja tertolak. Tetapi doa-doa kita di bulan Ramadan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita orang yang soleh? Apakah kita orang-orang yang tidak soleh? Apakah kita orang-orang yang selalu berbuat dosa? Ketika berdoa di Ramadan, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, fa ayyu musibati a'zam. Lalu ditanyakan lagi, musibah yang macam apa lagi yang lebih besar? Jadi tingkatan musibah menurut pandangan manusia itu bertingkat-tingkat. Lalu kemudian di sini ditanyakan seakan-akan menguatkan. Jadi pertanyaan ini berupa penguatan. Maka musibah yang mana lagi yang paling besar selain daripada ditinggalkan bulan Ramadan, yang apabila ditinggalkan bulan Ramadan, langit itu menangis, bumi itu menangis, karena kalau misalkan kita melihat mereka menangis, maka fanahnu, maka kami, maka kita seharusnya juga menangis. Nah, ini juga menjadi nasihat buat kita. Seharusnya yang lebih berhak adalah menangis, bukanlah mereka, tetapi kita seharusnya yang paling merasakan kehilangan daripada bulan Ramadan. Karena kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali diberikan keutamaan di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi inilah hadis yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar. Karena kenyataannya di masyarakat kita, di kampung kita, di lingkungan kita, di perumahan-perumahan kita, banyak sekali orang-orang yang bergembira di akhir Ramadan. Padahal Rasulullah mengajarkan ahaqqu bil baka, kita harusnya lebih bagusnya adalah menangis, bukan tertawa, bukan gembira. Dan kita seharusnya menyesal karena ditinggalkan bulan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, belum tentu tahun depan umur kita sampai lagi ke Ramadan. Maka di Ramadan yang telah meninggalkan kita, kita belum tentu masuk ke dalamnya, maka kita menangis dan kita sedih. Dan kalau kita masih berada di bulan Ramadan, maka manfaatkanlah waktu, manfaatkanlah setiap menit, bahkan setiap detik di Ramadan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Ngaji, jangan kagak ngaji. Ini kadang-kadang orang ngaji malas di Ramadan. Sholat taraweh ini kadang-kadang malas di Ramadan. Padahal sholat taraweh itu kagak ada di lain daripada bulan Ramadan. Sholat taraweh di bulan haji nggak ada. Sholat taraweh di bulan Dzulqa'dah nggak ada. Sholat taraweh di bulan Muharram nggak ada. Bulan Ramadan tarawehnya ada di Ramadan doang. Jangan disia-siakan taraweh. Penuhi musola, penuhi masjid. Biar apa? Biar kita mendapatkan keutamaan Ramadan. Kalau kita tidak mendapatkan keutamaan Ramadan, maka menyesalnya setahun ke depan. Boleh jadi tahun depan kita tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka lima yanqati'u 'anna min hadhil fadail. Kenapa kita harus menangis? Kenapa kita harusnya yang paling harus menangis? Karena terputusnya dari kita daripada keutamaan-keutamaan. Kita udah ngaji dari awal kemarin, banyak keutamaan-keutamaan Allah yang diberikan kepada kita di Ramadan.
maka berakhirnya Ramadan terputuslah keutamaan-keutamaan itu bagi kita. Wal karamat, dan kemurahan Allah itu terputus bagi kita ketika kita berakhir Ramadan. Maka pantaslah kita menangis kalau kita tahu kemurahan Allah, kemudian keutamaan Allah putus di akhir Ramadan. Lalu saudaraku sekalian, ada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan, yang menjadikan malaikat itu pada 4 macam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala khalaqa, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan al-malak, malaikat, lahu baginya arba'ata aujahin, aujah baginya ada 4 macam. Wajhun ila wajhi maisarah, ila wajhin maisaratin, baginya 4 wajah atau 4 macam tersebut yang memudahkannya sampai 1000 tahun lamanya. Fabiwajhin, dan dengan macam tersebut, yang pertama macamnya mereka adalah ada tugasnya malaikat yasjudu ila yaumil qiyamah. Jadi itu sampai 1000 tahun tugasnya. Kalau sekarang udah berapa tahun ini? Di dunia udah berapa tahun? 1444 tahun, ya. Maka kalau udah 1400 itu udah pergantian malaikat itu, ya, pergantian. Ada malaikat yang yasjudu ila yaumil qiyamah. Ada yang malaikat itu tugasnya sujud aja. Sujud aja kerjaannya sampai hari kiamat. Tugasnya malaikat itu tugasnya sujud aja. Ya kalau manusia kagak sujud-sujud, nggak kayak malaikat. Kalau malaikat disuruh sujud terus-terusan sujud sampai hari kiamat. Kalau kita disuruh sujud, kan kata Allah dikatakan dalam Quran, wasjud waqtarib, sujudlah kamu semuanya, wasjud, sujud. Tapi masih banyak manusia yang kagak sujud. Masih banyak manusia yang bandel, yang nakal, termasuk diri kita mungkin bandel. Ketika azan kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi kagak langsung bergegas, entar. Sampai udah mau azan berikutnya baru sadar, wah saya belum sholat. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, mati lah ente semuanya tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau misalkan kita ngaji dipakai, ini Ustaz cuma nyampain doang. Hakikatnya adalah kita masing-masing. Engkau ngedengerin ngaji dari dulu, dari masih muda, cuma tinggal terapin ngajinya, ya nggak kau? Iya, Roni baru dia mah. Terapin ilmunya, terapin, dapat ilmu, terapin, dapat ilmu, terapin, itu yang lebih bagus. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika Rasulullah menyampaikan ayat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya mendengarkan dan mengikuti dan mematuhi apa yang ada dalam perintah ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada para sahabat. Tuh, makanya para sahabat itu dalam Quran dikatakan qalu sami'na wa ata'na, kami dengarkan ayat-ayat Allah dan kami patuhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Itu mah kadang-kadang kagak ngaji, tetap aja kemaksiatan jalan terus. Padahal sudah diajarkan dalam setiap pengajian. Tapi ya itulah yang namanya kita manusia, nggak kayak malaikat. Kalau malaikat itu mereka itu yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau kita melakukan semaunya kita, padahal kita tahu, tapi karena kita bukan malaikat, kadang-kadang semaunya kita. Kita tahu terawih itu bagus, ada banyak orang yang kagak terawih. Kita tahu puasa itu bagus, pahalanya banyak, di akhirat dapat surga, tapi banyak orang yang kagak mau puasa. Kita tahu yang namanya sedekah itu akan membawa efek kebaikan kepada kita. Di antaranya apa? Keberkahan, ditambahkan harta kita, ditambahkan rezeki kita oleh Allah dengan sedekah. Tapi banyak orang yang malas untuk mengeluarkan sedekah. Padahal kita tahu itu manfaatnya sedekah. Manfaat sedekah adalah kita terhindar dari musibah, tapi kita malas untuk bersedekah. Padahal kita tahu musibah akan jauh dari diri kita ketika kita sering sedekah. Makanya Rasul mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menolak daripada musibah. Lah kalau kita kena musibah terus-terusan tapi kita malas sedekah, ini berarti namanya bagat. Tahu bagat apa enggak? Bagat itu udah diperingatin tetap aja masih begitu-gitu juga, enggak berubah. Bagat alias keras kepala loh, bahasanya kita begitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, jadi ada malaikat yang tugasnya minal awal ilal akhir ila yaumil qiyamah, itu adalah sujud. Dan dia di dalam sujudnya berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ngapain doanya? Doanya hanya mensucikan Allah. Subhanaka, maha suci engkau, apa-apa yang paling besar adalah engkau ya Allah. Tuh. Kerjanya tasbih doang dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuh malaikat kerjanya begitu. Gak kayak kita bandel. Tapi malaikat mah sami'na. Beliau, mereka semuanya sangat mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Biwajhin, kemudian macam yang berikutnya yanzuru ila jahannam. Ada malaikat yang tugasnya ngeliatin aja itu orang-orang yang ada di jahanam, yang ada di neraka, diliatin baik itu neraka sama malaikat itu. Seraya dia berkata, al-wailu liman dakhalaha, dan dia kemudian malaikat yang ngeliatin yanzuru ila jahannam wa yaqulul wail liman dakhalana, dan celakalah, ini kata malaikat, bermula yaitu kecelakaan bagi orang yang memasuki ia akan neraka. Tuh. Jadi doanya juga itu mendoain orang yang masuk neraka itu celaka. Tuh malaikat tuh. Kata misalkan yang masuk namanya siapa misalkan? Yang masuk namanya Peter misalkan ya. Peter. Si Peter masuk misalkan masuk neraka. Itu kata malaikat yang ngeliatin di neraka, celakalah kamu karena kamu telah masuk neraka. Celakalah kamu karena kamu telah masuk neraka. Si Peter tuh. Tapi kalau si Roni mau enggak kayak gini ya. Enggak masuk neraka. Itu enggak si Roni mah. Si Peter itu kayaknya. Si Peter apa siapa Ran? Si Peter kan begitu ya. Nah kemudian ada lagi macam malaikat yang berikutnya, yang ketiga. Kalau tadi itu yang kedua itu ya, malaikat yang ngeliatin neraka. Lalu ada lagi macam malaikat yang ketiga, yanzur ilal jinan, yang dia itu ngeliatin sorga. Terus si malaikat itu ngomong, tuba liman dakhalana, beruntunglah orang yang masuk ke dalam sorga. Tuh kata malaikat yang ngeliatin sorga, beruntunglah kamu yang masuk sorga, beruntunglah kamu yang masuk sorga, beruntunglah masuk sorga. Nah tiba-tiba ada engkau masuk lewat, kata engkau alhamdulillah. Tuh begitu kau. Jadi ada orang yang ngedoain tuh di dekat sorga. Berarti bukan manusia yang ngedoain. Siapa kau? Siapa? Malaikat yang doain kita. Masya Allah, beruntunglah. Lalu kemudian itu wajah atau macam yang ketiga tuh, malaikat yang ketiga. Lalu kemudian, nah ini nih yang terkait bulan Ramadan. Malaikat yang ketiga yanzuru ila arsyir rahmani wa yaqulu, yang ketiga adalah malaikat yang melihat kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdoa kepada Allah, Rabbirham, ya Allah sayangilah dia,
wala tu'adzib, dan jangan siksa dia. Siapa dia itu? As-saimi, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada satu malaikat yang ngedoain orang yang berpuasa. Jangan diajab, ya Allah, orang yang berpuasa umatnya Muhammad jangan diajab. Ya Allah, sayangilah umatnya Muhammad yang berpuasa, ya Allah. Tuh, Masya Allah. Jangan kita sepelekan puasa. Kita banyak keutamaan dari Allah. Bahkan ada malaikat yang tugasnya spesial ngedoain umatnya Muhammad yang sedang berpuasa, biar dikasih sayangi oleh Allah, biar kagak diajabin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Oh, Insya Allah. Makanya jangan sepelein ini bulan puasa ya. Ya, kita nggak boleh meninggalkan puasa. Lalu kemudian ada hadis yang berikutnya, wa anin nabiyyi alaihi salatu wassalam annahu qala inna Allah ta'ala ya'muru al-kirama al-katibina fi shahri ramadan an yaktubu al-hasanat li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yaktubu alaihim as-sayyi'at wa yadhhabu anhum wa yudhhiba anhum dzunubahumul madiyah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat kiramal katibin, malaikat yang mencatat. Di bulan Ramadan hendaklah malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis kebaikan-kebaikan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang menulis keburukan-keburukan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjauhkan daripada umat Muhammad yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita mendapatkan spesial yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan disuruh ditulis, keburukan disuruh dihapus, dan dosa-dosa kita dihapusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Lalu ada hadis yang berikutnya, ini hadis yang sangat populer. Qala alaihi salatu wassalamu, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dan siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan bekal keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, ikhlas, niscaya telah diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Artinya dosa-dosa kita akan diampuni, atau bahkan bukan akan, artinya dosa-dosa kita telah diampuni langsung oleh Allah lantaran kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kata-kata soma itu maksudnya berarti adalah fi'il madhi. Fi'il madhi maksudnya adalah telah, berarti diampuninya bukan pas awal di Ramadan, tetapi di akhir Ramadan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh kalimatnya. Telah diampuni orang yang berpuasa, artinya orang yang telah melaksanakan puasa diampuni dosanya oleh Allah. Tuh. Dosa-dosa apa? Dosa-dosa yang telah lalu oleh Allah diampuni sama Allah tuh. Makanya nanti dosa-dosa kita yang telah diampuni sama Allah jangan dilakukan lagi. Misalkan pernah dulu misalkan menjadi koruptor, nauzubillah ya. Misalkan ada seorang pejabat yang puasa, ada pejabat pasti puasa ya, pejabat ya. Pejabat yang paling tinggi presiden, pejabat yang paling rendah apa? RT misalkan ya. Tuh. Misalkan ada pejabat yang pernah korupsi, terus dia puasa, dosanya diampuni sama Allah nih, selesai. Besok walaupun dia jadi pejabat jangan korupsi lagi, jangan. Itu namanya berarti memainkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memainkan kebaikan Allah. Nah, saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, ada pembagian daripada puasa. Nah, ini puasa ini memang macam-macam tingkatannya. Ada puasa tingkatan level 1, level 2, dan level 3 sampai 3 level tuh puasa itu. Makanya jangan dikira puasa itu sama semua, pahalanya beda. Puasanya ustadz beda pahalanya dengan puasanya orang awam. Pahalanya kiai beda dengan pahalanya ustadz.
pahalanya puasa ulama besar beda pahalanya dengan ustadz cerek, bukan, beda. Pahalanya orang Islam yang yang biasa saja dengan orang Islam yang tinggal misalkan di daerah sangat berat melaksanakan puasa, maka pahalanya beda sesuai amalnya masing-masing. Semakin berat ujiannya, maka semakin besar pahala puasanya. Semakin ringan pahala puasanya, berarti ujiannya semakin ringan. Tuh, ini kan kalau orang Indonesia ini puasanya enak. Nah, puasanya 12 jam rata-rata, 12 jam. Kita jam 5-an, jam setengah 5 kita sudah sahur, selesai adzan subuh, hilangkan makan dan minum dari kebiasaan kita, selesai. Lalu kemudian kita berhenti semuanya, kita mulai puasa dan kita berbuka pada jam 6. Itu rata-rata kita kurang lebih 12 jam atau 11 jam puasa kita satu hari. Tapi bagaimana orang Islam yang tinggal di daerah kutub utara dekat sana, yang mereka sedikit sekali melihat matahari, sedikit sekali mereka ketemu dengan cahaya matahari. Artinya mereka sedikit sekali waktu berbuka, sedangkan ketika kemudian berpuasanya begitu panjang. Maka mungkin inilah sebuah kasih sayang Allah yang diberikan Allah kepada kita umat Islam Indonesia. Kalau di Eropa itu kan lebih banyak lebih banyak siangnya ya. Artinya berbukanya sebentar, istirahatnya sebentar, tapi puasanya begitu panjang. Kadang puasa ada yang 14 jam, ada yang 15 jam, ada yang 16 jam, ada yang 17, 18 jam. Nah, itulah satu ujian ya bagi orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kalau begitu mereka tetap kuat melaksanakan puasa, dan kita bersyukur kepada Allah karena ibadah kita itu adalah cuma 11 jam di Indonesia puasanya ya. Nah, jamaah sekalian berbahagia, ada pembagian macam puasa ya. Yuqalus saumu thalathu darajatin. Di sini dikatakan puasa itu ada 3 derajat. Ada berapa derajat? 3 derajat. Nah, 3 derajat ini mencakup siapa saja? Ini kayaknya kalau kita bahas lagi akan terlalu panjang, maka kita bahas satu saja. Yang pertama derajatnya adalah shaumul awami. Shaumul awami itu adalah puasanya orang awam. Ini tapi saya sebutkan dulu, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada shaumul awam, puasa orang awam. Yang kedua shaumul khawas, puasa orang khas. Kemudian yang ketiga shaumul khawasul khawas, yaitu shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang khawas dan khawas. Ini puasanya yang paling tinggi, itu puasa khawasul khawas ya. Itu saja untuk prolognya, nanti akan kita jelaskan besok pembagian atau derajat-derajat orang yang melaksanakan puasa. Level terendahnya adalah puasa orang awam. Nah, kita lah rasa-rasanya itu level yang paling rendah ya. Karena kita ini puasanya masih belum maksimal. Karena kita puasanya masih banyak maksiat. Kalau kita jalan keluar, itu ada yang namanya perempuan menggunakan pakaian seksi. Kira-kira engkau kalau naik motor ada perempuan di depan begitu, matanya ditutup apa dibuka? Kata engkau dibuka. Kenapa? Karena kalau ditutup takut nabrak. Kalau dibuka jadi kelihatan, maka matanya belum terhindar daripada maksiat, matanya belum terhindar daripada perbuatan hal itu, maka belum mencapai puasa khawasul khawas, puasa yang kita masih dalam tingkatan puasa yang awam. Karena luar biasa ujiannya kita. Tapi kalau misalkan kita melaksanakan umrah sebulan penuh di Mekah, di Madinah, insya Allah puasa kita derajatnya tinggi, karena di sana tidak ada yang membuka aurat bahkan sedikit pun. Nah, kalau engkau nanti berangkat bulan puasa di Ramadan sana kok, itu nggak ada yang buka aurat di kota suci Mekah, Madinah, nggak ada yang buka aurat itu. Ngelihat aja perempuan, kagak ada yang buka aurat. Bahkan banyak yang menggunakan cadar. Masya Allah, baik laki-laki dan perempuannya tidak ada.
Makanya betapa afdolnya orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Afdolnya luar biasa. Bahkan ke haji, bahkan seperti pahala ibadah haji dilaksanakan ketika umrah di Ramadan ini. Masya Allah. Makanya banyak kaum muslimin yang berniat umrah di bulan Ramadan. Nah sekarang ini orang yang melaksanakan umrah di sana di Makkah, di Madinah itu berduyun-duyun, banyak banget seperti melaksanakan haji. Ngantrinya luar biasa. Itu tawaf itu kalau kita ngelihat di Mekah video tawafnya, masya Allah seperti orang melaksanakan haji, rapat sekali. Ini luar biasa karena mengejar pahala Ramadan di Mekah dan di Madinah. Masya Allah, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat dan insya Allah bisa kita atau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.